Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Ritual Jemur Baju Seharian. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Setelah ibunya meninggal beberapa bulan lalu, ayahnya menikah lagi dengan perempuan bernama Halimah. Rio sebenarnya kurang setuju jika ayahnya menikah lagi. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa kasihan melihat ayahnya harus mengurus semuanya sendiri. Pernikahan mereka sangat sederhana. Ayahnya hanya mengundang tetangga dan keluarga terdekat saja. Begitu juga dengan Halimah. Dia juga hanya mengadakan tasyakuran kecil-kecilan. Usai menikah, Rio tinggal bersama ibu tirinya. Rio belum terlalu mengenal Halimah sebelumnya. Ayahnya hanya memperkenalkan padanya beberapa kali saja. Setelah tinggal bersama, dia baru tahu kalau Halimah ternyata memiliki warung seblak. Warung seblaknya tergolong ramai. Acap kali pulang sekolah, Rio membantu berjualan Halimah. Warung sebelah ibu tirinya berada di ruko pinggir jalan raya. Bangunan rukonya ternyata 2 lantai. Lantai atas Halimah gunakan untuk menyimpan barang-barang. "Rio, tolong ambilkan makaroni di atas ya," pinta Halimah yang sedang sibuk memasak seblak pesanan pembeli. "Baik Bu," jawab Rio. Rio pun segera ke atas menaiki anak tangga satu persatu. Ketika berada di anak tangga paling atas, Rio melihat ada sekelebat bayangan hitam terbang dan menghilang saat membentur dinding. "Bayangan apa itu?" gumam Rio yang sempat terkejut. Ketika Rio mengedarkan pandangannya ke setiap penjuru lantai atas, dia tidak menemukan apa-apa. Rio pun kembali melangkah dan sampailah di lantai atas. Rio melihat beberapa bahan seblak tertumpuk di samping 2 pintu yang masih tertutup rapat. "Ruangan apa ya itu?" batin Rio sambil melangkah menuju kedua pintu tersebut. Rio yang penasaran hendak membuka salah satu pintunya. Baru saja dia pegang gagang pintunya, Halimah sudah meneriakinya. "Kenapa lama sekali Rio? Ini sudah ditunggu para pembeli," teriak Halimah yang membuat Rio mengurungkan niat. "Iya Bu, tadi baru mencari sekarang, sudah ketemu," ujar Rio sambil mengambil sekantong plastik makaroni. Rio pun buru-buru membawa makaroni ke bawah dan melupakan 2 pintu yang membuatnya penasaran tersebut. Setelah sampai ke bawah, Halimah segera memasak seblak pesanan para pembeli. Karena warung sangat ramai, Rio juga sibuk membantu. Dia sendiri terheran-heran, karena warung sebelah ibu tirinya tidak pernah sepi. Sejak dia membantu jam 2 siang sampai jam 4 sore, belum pernah dia beristirahat. Pasti selalu ada pembeli yang datang di saat yang lama pergi. Rio akhirnya bisa beristirahat saat warung sebelahnya tutup. Sebenarnya dia ingin membantu beres-beres, tetapi Halimah melarangnya. "Sudah dari jam 2, kamu belum istirahat sama sekali. Sekarang istirahat saja, tidak perlu bantu bersih-bersih," pinta Halimah dengan suara lembut. Sambil menunggu warung beres, Rio meminum es jeruk dan memakan nasi goreng yang dia beli di samping ruko warung sebelah. Halimah yang merasa kasihan dengan anak tirinya tersebut memberi uang jajan tambahan. Usai semuanya beres, Halimah mengajak Rio pulang. Mereka pulang tepat azan maghrib berkumandang, sementara ayahnya pulang setelah sholat isya. Ayahnya bekerja di pabrik dan mengharuskan pulang selepas isya setiap hari. Rumah Halimah jauh lebih besar dan luas ketimbang rumahnya sendiri. Jadi Rio sedikit menyesuaikan. Apalagi saat pertama tinggal di rumah tersebut, Rio sering merasa aneh. Entah kenapa, tubuhnya sering merinding secara mendadak. Waktu itu, Rio sempat berpikir kalau dia belum terbiasa saja dengan rumah baru, sehingga dia harus menyesuaikan sampai beberapa hari ke depan. Namun, pikirannya salah. Bukannya terbiasa, Rio malah merasa semakin takut dan tidak tenang. Setiap tengah malam, Rio mendengar ada suara monyet di ruangan tengah.
Padahal rumah ibu tirinya itu berada jauh dari hutan. Lalu setiap malam, kamarnya terasa panas. Rio merasa ada yang tidak beres di rumah ibu tirinya ini. Dia juga sering bermimpi bertemu ular besar dan beberapa penampakan. Keesokan harinya, Rio berangkat sekolah seperti biasa. Lalu dia pulang ke rumah dan tidak membantu Halimah karena ayahnya libur. Rio yang merasakan keanehan selama ini ingin mengadu dan menanyakan pada ayahnya. "Yah, kenapa ya? Aku sering bermimpi buruk sejak tinggal di rumah ini." "Memangnya kamu mimpi apa, Rio?" tanya ayahnya yang sedang merapikan meja. "Aneh-aneh ya, mulai dari melihat ular besar hingga monyet berkepala manusia," ujar Rio sambil menggelengkan kepala. Ayahnya terkejut lalu menghentikan membersihkan meja dan mendekati Rio. Dia pun meminta Rio untuk selalu berdoa sebelum tidur. Mungkin semua itu mimpi dan tidak ada kaitannya dengan rumah yang baru mereka tempati. Tetapi mimpi itu seperti memberitahu ya. Tapi Rio tidak tahu apa maksud dari mimpi yang selalu datang itu. Rio merasa kurang puas dengan tanggapan dari ayahnya. "Jangan mikir aneh-aneh, Rio. Lebih baik kamu makan saja," ujar ayahnya sambil mengajak Rio ke dapur. Setelah makan, Rio menghabiskan waktu dengan ayahnya di luar rumah. Mereka main di taman hingga tempat wisata yang dekat sekali dengan rumahnya. Rio pulang selepas Isya. Halimah sudah menunggu sambil menyiapkan makan malam. Ketika hendak masuk ke rumah, Rio melihat ada jemuran baju yang belum diambil. "Bu, jemurannya belum diambil. Biar Rio ambil ya," teriak Rio. Rio, jangan," kata Halimah sambil lari terkopoh-kopoh. Rio berhenti sambil memegangi salah satu baju yang ada di jemuran. Bibirnya melongo ketika melihat Halimah datang melarangnya mengambil pakaian. "Baju-bajunya belum kering, kamu masuk saja, biar ibu yang urus," kata Halimah yang kelihatan panik. Dia menyingkirkan tangan Rio dari baju itu. "Tadi waktu Rio pegang, baju-bajunya sudah kering, Bu," tanya Rio keheranan. "Sudah, kamu masuk saja, jangan banyak tanya." Halimah tampak tersinggung. Raut wajahnya menjadi tegang dan kesal. Rio masuk dengan 1000 pertanyaan yang mengepul di pikirannya. Kenapa Bu Halimah tidak membolehkan aku mengambil jemuran itu? Padahal sudah malam. Batin Rio yang masih dipenuhi rasa penasaran. Usai makan malam, Rio masuk ke kamarnya. Kebetulan di kamar ada jendela yang menghadap ke halaman. Ketika Rio berada di sana, dia melihat jemuran bajunya masih seperti tadi. Rio tentu saja terkejut karena ibu tirinya belum mengambil atau memasukkan jemurannya. Sebenarnya muncul keinginannya untuk memasukkan jemuran itu, tetapi karena larangan dari Halimah, membuat Rio memutuskan untuk mengubur keinginannya itu malam-malam. Membuat Rio memutuskan untuk mengubur keinginan itu dalam-dalam. Keesokan harinya, Rio juga masih melihat jemuran tersebut di sana. Tidak ada yang berubah sama sekali. Tidak mau ambil pusing, Rio pun memilih berangkat sekolah. Karena ayahnya bekerja, Rio harus membantu Halimah berjualan. Ketika sampai di warung dan menatap lantai atas, Rio teringat dengan 2 pintu yang beberapa waktu lalu membuatnya penasaran. Setelah memastikan ibu tirinya tidak melihat, Rio menaiki anak tangga perlahan-lahan. Rio langsung berjalan ke sana saat sudah sampai di lantai 2. Baru saja sampai di depan kedua pintu tersebut, Rio mendengar ada suara orang yang mengerang. "Siapa itu?" tanya Rio yang terkejut karena suara itu. Ketika pandangannya menjelajah ke setiap jengkal lantai 2, Rio tidak menemukan apa-apa. Rio pun kembali fokus pada pintu tersebut. Ketika tangannya memegang salah satu gagang pintunya, tiba-tiba asap mengepul keluar dari pojok. Rio terkejut lalu melepas tangan itu dan refleks menutup hidung dengan kedua tangannya. Asap itu semakin pekat dan membuatnya sesak. Asap apa itu? Kenapa banyak sekali? Batin Rio yang mulai terbatuk-batuk. Rio mencoba melafalkan doa yang dia hafal saat sekolah. Doa itu ternyata manjur. Asap-asap yang memenuhi hampir seluruh bagian lantai 2
menghilang seketika. Rio mencoba memegang gagang pintu tadi. Tangannya mencoba memutar gagang pintu tersebut. "Rio, ngapain kamu di sini?" Suara Halimah seketika membuatnya refleks melepas gagang pintu itu. Tubuh Rio mendadak keringat dingin. "Aduh, bagaimana? Ibu pasti melihatnya tadi." Batin Rio ketakutan. Dia bingung harus menjawab apa. Rio masih mematung membelakangi Halimah. "Rio, ibu tanya, kamu ngapain di sini?" Tanya Halimah untuk kedua kalinya. Kali ini nada bertanya dibarengi dengan nada amarah. "Maaf Bu, tadi Rio hanya mau mengambil mie kuning karena habis," jawab Rio yang berusaha menutupi kesalahannya. "Lalu, kenapa memegang pintu itu?" Halimah ternyata belum selesai bertanya. Rio semakin kebingungan. Butiran-butiran keringat mengalir di keningnya. Rio yang berusaha mencari alasan lagi, akhirnya menemukan. Dia menjawab kalau tadi ada hewan menempel di gagang pintu. Untung saja alasan itu bisa Halimah percaya. Kalau tidak, Rio mungkin tidak diperbolehkan lagi datang ke warungnya. Sebelum Rio turun, Halimah memintanya untuk tidak membuka dua pintu lagi. Larangan itu membuat Rio menjadi penasaran. Kenapa ya ibu melarangnya? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya. Kali ini Rio tidak mau memendamnya sendiri. Dia memberanikan diri menanyakan alasan Halimah melarangnya. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Tidak perlu tanya kenapa, jawab Halimah dengan sedikit membentak. Rio yang takut karena dibentak langsung lari ke bawah. Rio pun kembali membantu Halimah dan karyawannya membuat seblak. Ketika kerupuknya habis, Rio hendak naik ke atas. Namun Halimah melarangnya dan memilih menyuruh karyawannya untuk ke atas. Rio pun berjalan kembali ke tempat tadi dengan 1000 rasa penasaran yang menyerupai anak panah dan menancap di benaknya. Mungkin lain kali aku akan tetap membukanya, batin Rio yang sedang merencanakan sesuatu. Ketika dia sedang sibuk melayani pembeli yang tidak pernah berhenti datang, Rio dan semua yang ada di warung dikejutkan dengan suara motor terjatuh. Suara itu terdengar sangat keras. Brak! Seketika orang-orang yang ada di dalam warung berhambur keluar. Darah mengalir dari kepala seorang pengendara motor yang tergeletak di jalan. Beberapa orang panik dan teriak-teriak meminta tolong. Sedangkan Rio hanya bisa bengong menatap pengendara itu. Di depannya mobil pick-up berhenti. "Apa pengendara itu tertabrak pick-up ya?" tanya Rio sambil mengamati sopir pick-up berjalan ke arah pengendara. "Cepat, telepon ambulan sebelum kehabisan darah," teriak salah satu dari mereka. Tak berselang lama, ambulan datang dan pihak rumah sakit melakukan pertolongan. Ketika helm pengendara itu dibuka, salah satu karyawan Halimah refleks berteriak kecil lalu buru-buru menutup mulutnya. "Kenapa Mbak?" tanya Rio yang ikut terkejut karena teriakan barusan. "Itu, pelanggan itu sering membeli seblak di warung kita. Sudah hampir 1 bulan ini, dia membeli seblak terus. Orangnya ramah banget," jawab karyawan itu sambil menangis. Pengendara yang berdarah di kepalanya tadi pun segera dibawa ke rumah sakit. Sopir pick-up tadi duduk persis di depan Rio. "Aku berani bersumpah, kalau tadi jalanannya tampak sepi. Tapi entah mengapa, tahu-tahu perempuan itu muncul dan aku terlambat mengerem," cerita sang sopir yang disimak dan diperhatikan oleh banyak orang. "Depan sini memang kerap sekali terjadi kecelakaan Pak. Semua orang ceritanya sama seperti yang Bapak ceritakan," ujar salah satu warga di sana. Rio hanya menyimak saja. Setelah proses evakuasi selesai, Rio dan semua kembali ke warungnya. Rio membantu Halimah sampai azan maghrib. Malamnya, ketika ayahnya pulang, Rio menceritakan kecelakaan tadi siang. Usai bercerita, Rio bertanya pada ayahnya, "Kenapa bisa ya sopir tidak melihat pengendara itu? Katanya jalanan di depan warung sepi ya. Tahu-tahu pengendara datang menyelonong." Ayahnya mencoba mendengar. Ayahnya menjawab dengan nalar. "Mungkin sopirnya mengantuk, jadi menganggap jalanan sepi." Rio yang sempat mengaitkan kejadian itu dengan hal-hal mistis akhirnya bisa menerima jawaban ayahnya.
Keesokan harinya, saat di sekolah, teman-temannya menceritakan soal kecelakaan kemarin. Rio hanya menyimak saja karena teman-temannya belum tahu kalau warung itu adalah warung milik ibu tirinya. Dengar-dengar, jalanan depan warung sebelah itu sering terjadi kecelakaan. Apa benar ya? Tanya Rian pada teman-temannya yang sedang bergerombol. Iya, kata ibuku hampir 1 bulan sekali ada kecelakaan di depan warung itu. Dan pasti korbannya meninggal. Jawab Bagas dengan tersungut-sungut. Kata ibuku, warung sebelah itu memakai pesugihan, sehingga meminta tumbal dari orang-orang yang lewat di sana. Kata Wawan dengan memasang wajah serius. Ibuku juga pernah cerita begitu, apalagi warung sebelahnya tidak pernah sepi. Padahal satu daerah ruko itu kebanyakan berjualan warung sebelah. Mendengar cerita itu, dada Rio seperti ada yang melemparinya dengan batu besar. Ternyata warung ibu tirinya sering dibicarakan oleh orang banyak. Rio sempat mempertimbangkan cerita dari ibu temannya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang benar ya? Kalau ibu memakai pesugihan? Tanya Rio dengan dirinya sendiri. Usai mendengar cerita dari teman-temannya, batinnya semakin bergejolak. Rio juga sempat merasakan aneh saat pembeli-pembelinya rela mengantri dan nyaris tidak pernah sepi. Pulang dari sekolah, Rio langsung berkunjung ke warung sebelah Halimah. Rio amati sekitar, siapa tahu dia mendapat tanda kalau ibu tirinya memakai pesugihan. Tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Rio yang masih penasaran berjalan mondar-mandir. Kamu kenapa lagi, Rio? Tanya Halimah keheranan karena sejak tadi mondar-mandir. Beberapa pembeli bahkan sampai ada yang terlihat tidak suka. Hanya mengecek saja, Bu. Takutnya ada kotoran jatuh di piring para pembeli. Jawab Rio yang sudah bisa menebak kebiasaan ibu tirinya. Halimah pun meminta Rio untuk membantu menyiapkan semua pesanan para pembeli. Sepanjang jualan, Rio masih dihantui rasa penasaran. Rio pun teringat 2 pintu yang ada di lantai 2. Mungkin jawabannya ada di 2 pintu itu. Gumam Rio sambil menata sosis, bakso, dan ceker. Besoknya, Rio kembali membantu Halimah. Kali ini karyawannya sedang libur karena sakit. Karena ada bahan yang habis, Halimah terpaksa meminta Rio ke atas. Rio yang sudah menunggu momen ini segera naik ke atas. Ambil bahannya dan langsung turun, tidak usah macam-macam. Ujar Halimah yang seakan mengetahui tujuan dan maksud lain dari Rio. Baik, Bu. Jawab Rio yang tentu sedikit berbohong. Gerakan Rio kali ini lebih cepat. Hal yang pertama dia datangi adalah membuka pintu yang sudah berhari-hari membuatnya penasaran. Ketika membukanya, Rio melihat sosok hitam besar berbulu yang matanya merah dan sosok itu melototinya. Seketika tubuh Rio menegang dan sulit digerakkan. Beberapa menit kemudian, akhirnya dia bisa menggerakkan tubuhnya. Rio segera menutup pintu dan mengambil bahan-bahan yang habis. Tubuhnya masih gemetaran. Bentuk makhluk tadi sangat menakutkan. Rio belum pernah melihatnya sama sekali. Sepanjang membantu Halimah, dia hanya diam saja karena masih ketakutan. Ternyata pintu itu berisi makhluk yang sangat menakutkan. Malam Jumat berikutnya, Rio kembali melihat jemuran mereka belum diambil. Saat dia hendak memasukkan jemuran itu, Halimah langsung melarangnya. Dia pun memilih langsung untuk masuk ke kamar dan tidur. Tengah malam, Rio terbangun. Dia mendengar ada suara monyet di depan kamarnya. Suara itu sangat berisik. Apa jangan-jangan rumah ini kemasukan monyet? Tanya Rio sambil turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah pintunya. Karena penasaran, dia buka sedikit pintu kamarnya lalu menengok. Lampu ruang tengah yang selalu dimatikan setiap malam membuatnya kesusahan melihat. Dia hanya melihat keadaan ruangan yang gelap. Meskipun gelap, Rio masih bisa melihat bayangan-bayangan. Ketika dia buka pintu lebih lebar lagi, Rio melihat ada bayangan hitam melompat-lompat mengarah ke dapur. Rio merasa benar kalau rumahnya kemasukan monyet. Rio pun mengambil tongkat yang ada di kamarnya untuk mengusir monyet-monyet yang sudah masuk ke rumahnya. Setelah mendapatkan tongkat itu, dia keluar dan menyalakan lampu ruang tengah. Kemudian Rio mencari bayangan monyet tadi ke dapur. Dan ternyata dapur kosong.
Rio kembali sambil mengaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Jelas-jelas, tadi dia melihat sendiri ada bayangan seperti monyet melompat-lompat ke dapur. Setelah mengeceknya sampai 3 kali, akhirnya dia menyerah dan memilih masuk ke kamar. Baru sebentar Rio memejamkan mata, kembali Rio mendengar suara monyet-monyet gaduh. Dari mana sih suara monyet-monyet itu? Gumam Rio sambil menutup kepalanya dengan bantal karena merasa risih. 1 bulan berjalan dengan begitu cepat. Rio masih merasakan kejanggalan di rumah Halimah. Dia belum juga berani membuka pintu itu lagi sejak melihat ada sosok hitam di dalamnya. Kecelakaan terjadi lagi tepat di hari Kamis. Kecelakaan itu membuat pengendara langsung meninggal di tempat. Rio mencoba menghitung harinya. Ternyata benar, tepat 1 bulan dari kecelakaan waktu itu. Apa yang teman-teman katakan waktu itu benar ya? Setiap sebulan sekali selalu ada kecelakaan di sini. Gumamnya sambil memandangi kerumunan orang-orang yang ikut melihat kecelakaan. Keesokan harinya, Rio kembali mendengar teman-temannya bercerita soal kecelakaan yang terjadi di warung sebelah milik Halimah. Kalian tahu nggak? Pengendara yang kecelakaan di depan warung sebelah itu tetanggaku sendiri, kata Bagas membuka obrolan soal kecelakaan kemarin. Hah? Jadi itu tetanggamu? Jawab Wawan kaget. Iya, kata ibunya, sebelum meninggal dia merasakan panas di tubuhnya. Terus tengah malam dia teriak-teriak melihat ada monyet di rumah. Padahal kata ibunya tidak ada monyet sama sekali, ujar Bagas. Rio yang sejak tadi menyimak mulai mengaitkan dengan apa yang dialami. Apa yang dialami korban sebelum meninggal sama persis seperti yang dialami. Dia menduga monyet-monyet itu ada kaitannya dengan monyet-monyet yang sering dia dengar setiap malam Jumat. Sepulang dari sekolah, Rio bertemu dengan Bagas di jalan. Dia menanyakan soal korban kecelakaan yang masih tetangga dengan Bagas. Sebenarnya bukan hanya itu saja Rio. 2 hari sebelum meninggal, tetanggaku itu sakit perut. Dia mengeluh perutnya terasa panas dan mual. Aku tidak tahu pastinya. Tapi menurut orang-orang, perutnya sakit setelah memakan seblak di warung itu, ujar Bagas sambil terus berjalan. Rio semakin yakin jika warung milik ibu tirinya memang aneh. Banyak kejadian-kejadian yang berkaitan, mulai dari kejadian yang dia alami sampai korban-korban kecelakaan yang semuanya hampir terjadi secara berturut-turut. Ketika mau sampai di warung ibunya, Rio memelankan jalannya. Dia tidak ingin Bagas mengetahui kalau warung sebelah itu adalah milik ibu tirinya. Saat Bagas sudah berjalan lumayan jauh, Rio baru masuk ke warungnya. Sebelum membantu, kamu makan dulu Rio, pinta Halimah dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya Halimah adalah sosok perempuan yang bisa menggantikan kekosongan hatinya karena ditinggal ibunya. Tetapi yang membuat Rio tidak nyaman adalah keanehan dan kejanggalan warung serta rumahnya. Usai makan, Rio kembali membantu Halimah. Dia menatap ke lantai 2, dia melihat ada monyet hitam bermata merah sedang lompat-lompat. Dada Rio seketika menyempit, apalagi saat monyet itu menatapnya. Kali ini dia melihat wujud asli monyet yang bayangan dan suaranya mengganggu setiap malam. Monyet itu berjumlah lebih dari 3. Rio sampai berdiri mematung sesaat sebelum Hana menepuk pundaknya. Kamu kenapa mematung begini? Tanya Hana, karyawan Halimah. Lihat mbak, di atas ada monyet, ujar Rio dengan suara bergetar sambil menuju lantai atas. Mana? Sudahlah, jangan mengada-ngada kamu. Hana tiba-tiba mengalihkan perhatian dan meminta Rio untuk menata bahan-bahan yang akan dia masak. Rio mencoba mengalihkan pandangannya dari lantai 2 itu. Dia tidak mau lagi melihat ke atas. Monyet-monyet itu tampak menyeramkan. Ketika Halimah memintanya mengambil bahan di atas, Rio langsung menolaknya. Tumben sekali kamu tidak mau. Biasanya langsung berangkat, kata Halimah sambil tertawa kecil. Rio hanya bisa meringis karena masih terbayang-bayang wajah monyet-monyet hitam tadi. Terpaksa Hana yang harus mengambilnya, sedangkan Rio menggantikan posisi Hana sementara. Ketika pulang dan hendak mau tidur, dia masih terbayang-bayang dengan wajah monyet di warung tadi. Aku yakin, pasti ibu menyimpan sesuatu di lantai atas.
gumam Rio saat berada di atas tempat tidur. Rasa penasaran semakin tumbuh pesat di benaknya. Rio benar-benar ingin mencari tahu kali ini. Besoknya, ketika membantu di warung, Rio kembali melihat monyet-monyet berwajah mengerikan itu. Monyet itu seperti tengah asyik bermain di lantai 2. Ketika sedang asyik mengamati monyet-monyet tersebut, Halimah memanggilnya. "Kamu gantikan ibu di kasir sebentar, perut ibu sakit." Pinta Halimah yang terburu-buru berjalan ke kamar mandi. Rio pun bergegas menuju meja kasir. Dia duduk dan melayani beberapa pembeli yang hendak membayar. Saat melayani pembeli terakhir, Rio melihat ada salah satu monyet yang sedang memegangi rok dari pembeli itu. Matanya seketika mendelik dan menatap ngeri monyet itu. Monyet itu mengikuti kemana pembeli tadi pergi. Karena kebetulan belum ada yang ingin membayar lagi, Rio pun mengikuti perempuan itu tadi sampai di parkiran. Ternyata monyet itu masih di sana dan bahkan ketika pembeli naik motor, monyet itu ikut membonceng. Saat kendaraannya keluar dari warung, monyet itu melambaikan tangan. Kenapa monyet itu mengikutinya? Batin Rio keheranan. Rio tidak bisa melihat sampai mana monyet itu membonceng karena ada pembeli yang hendak membayar pesanannya. Ketika warung sebelah sepi, Rio bisa beristirahat. Dia duduk di depan warung sambil memikirkan monyet tadi. Pikirannya terus bekerja keras dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri sendiri. "Rio, kamu lagi ngapain?" Sapa Hana yang tiba-tiba langsung duduk di dekatnya. "Ini, lagi duduk mbak," jawab Rio yang juga membalas senyuman dari Hana. Hana tampak celingak-celinguk sebentar, lalu dia mengajak Rio ke belakang warung. Rio hanya bengong saja ketika tangannya ditarik oleh Hana. Dia mengikuti kemana Hana menariknya. Ternyata Hana mengajak ke kebun belakang. "Ada apa mbak? Kenapa mbak membawa Rio ke sini?" tanya Rio penasaran. "Begini Rio, sebenarnya mbak sudah tidak tahan menyimpan ini sendirian. Makanya aku mau memberitahumu supaya kamu juga tahu," ujar Hana sambil berbisik-bisik di telinganya. "Apa mbak? Memangnya ada apa?" Rio menjadi sangat penasaran. Hana menarik nafas panjang-panjang lalu menceritakan kejadian yang dia lihat sebelum Halimah menikah dengan ayahnya. Kala itu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Halimah membawa semacam sesajen ke lantai 2 lalu meletakkannya di 2 ruangan yang ada di lantai atas. Rio tentu terkejut dan sedikit merasa lega karena apa yang membuatnya penasaran perlahan dia ketahui. Jadi dugaannya benar. "Apa ibu mangkai pesugihan mbak?" tanya Rio dengan suara lirih. "Aku tidak tahu pastinya. Yang jelas, setiap malam Jumat dia sering membawa sesajen ke ruangan itu. Waktu itu pernah ketahuan dan Ibu Halimah mengancam akan memecatku apabila menceritakannya pada orang-orang. Pantas saja, kemarin waktu aku buka pintunya, ada sosok hitam besar di sana," gumam Rio sambil memegangi dagunya. Rio juga baru mengetahui kalau Hana juga sering melihat penampakan, tetapi dia tidak berani bercerita kepada siapapun. Baru kali ini dia berani menceritakannya pada Rio. Hana meminta Rio berjanji agar tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Tak hanya itu, dia juga meminta Rio untuk tidak bertanya pada Halimah. Selesai bercerita, Halimah membuka pintu belakang dan melihat 2 orang yang dia cari ada di sana. Hana yang melihat atasannya seketika berpura-pura mengobrol seperti biasa. "Aku cari kemana-mana, ternyata kalian di sini," ujar Halimah. Hana berjalan mendekati Halimah dan menjelaskan kalau dia sedang memperkenalkan beberapa jenis tanaman pada Rio. Kebetulan kebun belakang ini dipenuhi beberapa jenis tanaman. Penjelasan Hana tidak dicurigai sama sekali. Halimah malah langsung meminta mereka ke warung karena sudah banyak pembeli yang datang. 2 hari Rio rasakan seperti berjalan dengan begitu cepat. Sama seperti biasanya, selepas sekolah dia langsung membantu di warung seblak milik ibu tirinya. Baru saja dia meletakkan tas di rak, di depan terdengar suara benturan begitu keras. Brak! Suara itu membuat semua orang berebut keluar dari warung seblak. Rio hanya bengong menatap korban terjatuh dan sebagian tubuhnya hancur karena terlindas truk. Ketika korban dibawa ke ambulan, Rio bisa melihat wajah korban. "Bukannya itu perempuan yang kemarin ya?"
Rio masih ingat sekali dengan wajah perempuan itu. Dia yang belum percaya berjalan ke sela-sela kerumunan orang untuk melihat langsung. Dan ternyata benar, korbannya adalah perempuan kemarin. Rio mendadak ingat dengan monyet yang membonceng perempuan itu saat pulang. Dia menduga ikutnya monyet tersebut ada kaitannya dengan kecelakaan hari ini. Apa jangan-jangan semua korban kecelakaan adalah tumbal pesugihan warung ini? Batin Rio sambil menelan ludah. Setelah kerumunan orang-orang bubar, Rio langsung mendekati Hana. Dia ingin memberitahu kalau perempuan itu merupakan pelanggan setia warung seblak milik ibu tirinya. Hana yang tidak melihat wajahnya terkejut. "Apa iya, Rio?" tanya Hana yang masih syok. "Iya, Mbak." Hana menjadi teringat dengan pelanggan yang juga mati karena kecelakaan di depan warung sebelah ini. Pelanggan itu hampir setiap hari membeli seblak. Bahkan dia merupakan pelanggan terlama. Namun sayang, dia harus mati karena kecelakaan di depan warung seblak favoritnya. "Apa mungkin semua orang dijadikan tumbal pesugihan oleh ibu ya, Mbak?" tanya Rio ketika melihat Halimah masuk ke dalam. Hana kaget lalu menengok ke kiri dan ke kanan. "Aku tidak tahu, Rio. Yang jelas kebanyakan korban kecelakaan pelanggan warung kita," jawab Hana yang malah sedikit membenarkan dugaan Rio. Rio menceritakan monyet yang membonceng perempuan korban kecelakaan tadi. Hana menyimak dan matanya sesekali terbelalak karena mendengar cerita mengerikan itu. Mungkin yang Rio pikirkan benar adanya, kalau bosnya memakai pesugihan. Meskipun sudah mempunyai firasat, Rio belum berani membenarkan dugaannya. Dia masih menunggu apakah yang dia duga ini benar adanya. Jadi Rio harus menunggu sampai bulan depan. Siapa tahu ada kejadian yang membuatnya mendapat petunjuk. Bulan berikutnya, di malam Jumat minggu pertama, lagi-lagi Rio melihat salah satu pelanggan diikuti oleh monyet yang sering menampakkan dirinya di lantai 2. Kejadiannya persis seperti yang terjadi pada perempuan bulan lalu. Monyet itu membonceng pelanggan laki-laki. 2 hari setelah monyet itu membonceng, laki-laki itu mati karena kecelakaan di jalan yang tidak jauh dari warung sebelah milik ibu tirinya. Berarti dugaanku tidak salah lagi. Mereka semua dijadikan tumbal oleh ibu. Batin Rio dengan sedikit kesal. Semua ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Rio bertekad ingin mencegah kejahatan yang sudah terjadi berkali-kali ini. Bulan berikutnya, Rio berani menegur pembelinya yang sedang diikuti oleh monyet penampakan itu. "Bu, maaf sebelumnya. Kalau boleh aku memberi saran, seminggu ini tolong jangan lewat di jalan sekitar warung ini. Semua ini demi keselamatan kita," pinta Rio sambil memohon-mohon. Monyet yang mengikuti tadi menghilang dan tampaknya mengamati dari kejauhan. "Loh, memangnya kenapa, Mas?" tanya ibu-ibu tersebut. "Aku punya firasat buruk soal ibu." Bukannya percaya, ibu-ibu itu malah menertawakan Rio. Dia menganggap firasat dari Rio hanya perasaan anak kecil yang tidak mempunyai landasan yang kuat. Rio yang merasa diremehkan malah menjadi sakit hati. Mas, hari gini masih saja nuruti firasat," ujar ibu-ibu itu sambil tertawa meremehkannya. "Sialan, sudah dikasih tahu malah meremehkan." Rio menggerutu saat kembali ke warung dan memilih tidak lagi memperdulikan ibu-ibu tadi. Padahal firasatnya pasti benar, karena sudah 2 kali terjadi. Akan tetapi, ibu-ibu tadi tidak mempercayainya dan malah meremehkannya. Dan benar saja, ibu-ibu itu meninggal di daerah warung sebelahnya. Bukannya merasa kasihan, Rio malah memberi selamat dan sedikit memaki ibu-ibu itu. "Rasain, sudah dikasih tahu malah meremehkannya," umpatnya di dalam hati saat melihat tubuh ibu-ibu itu tergeletak di jalan penuh darah. Malamnya setelah melihat kecelakaan kesekian kalinya, Rio menyusun niat dan tekadnya untuk membatalkan ritual ibunya. Berdasarkan informasi dari Hana, ibu tirinya akan melakukan ritual setiap malam Jumat di warungnya. Mungkin saat itulah Rio bisa menggagalkan semuanya. Rio pun menyusun rencana supaya tidak gagal. Waktu seminggu itu dia gunakan untuk menyusun rencana dan mengumpulkan keberaniannya. Waktu yang Rio tunggu-tunggu akhirnya tiba. Selepas Isya, dia melihat ibu tirinya pergi menggunakan sepeda motor.
Rio yakin kalau ibunya pergi ke warung untuk melakukan ritual. Rio yang sudah bertekad dan mengumpulkan keberaniannya membuntuti ibu tirinya dari kejauhan. Rio sengaja menjaga jarak supaya ibu tirinya tidak curiga. Setibanya di warung, Halimah masuk dan langsung mengunci gerbangnya. Rio pun mengendap-endap masuk ke dalam. Dia bersyukur karena Halimah menyalakan semua lampu di warungnya, sehingga Rio bisa melihat dengan leluasa. Dia bersembunyi terlebih dahulu saat Halimah membawa sesajen dari dapur dan mulai menaiki anak tangga. Setelah memastikan ibu tirinya masuk ke dalam ruangan, Rio menaiki anak tangga dengan perlahan. Dia tidak ingin menimbulkan suara yang membuat ibu tirinya curiga. Ketika sampai di atas, Rio tidak langsung masuk. Dia sengaja menunggu ibu tirinya di depan pintu. Hampir setengah jam dia berdiri di sana, Halimah baru keluar. Dia terkejut karena melihat Rio berdiri di sana. "Rio, kenapa kamu ada di sini?" tanya Halimah dengan raut wajah panik. "Aku tidak menyangka ibu melakukan perbuatan buruk dan mengerikan ini," ujar Rio dengan nada penuh kekecewaan. "Rio, dengarkan penjelasan ibu dulu. Kamu jangan menyimpulkan sendiri." Halimah langsung memegangi kedua tangan anaknya. "Penjelasan apa lagi, Bu? Jelas-jelas ibu melakukan ritual pesugihan yang sudah memakan banyak korban. Memangnya Rio tidak tahu, Bu? Selama ini para korban kecelakaan di depan warung kita adalah tumbal dari pesugihan yang ibu lakukan," tanya Rio dengan nada tinggi. Baiklah. Ibu akan akui semuanya di sini. Memang benar, ibu menggunakan pesugihan dan menjadikan orang-orang itu tumbal. Semua ini ibu lakukan karena terpaksa, Rio. Pesugihan ini sudah ada dari nenekmu. Jika ibu tidak melanjutkan dan menumbalkan orang lain, maka kita yang akan jadi tumbalnya. Kamu mau? Dan ayahmu mati karena pesugihan ini. Penjelasan Halimah membuat Rio diam 1000 bahasa. Pilihan yang tentu sangat sulit. Di sisi lain, dia tidak ingin keluarganya mati menjadi tumbal pesugihan yang ternyata sudah turun-temurun ini. Rio tidak bisa menjawab pertanyaan dari ibu tirinya. "Sudah, begini saja. Kamu jangan ceritakan hal ini pada siapapun, termasuk pada ayah. Ibu janji tidak akan menumbalkan keluarga kita," kata Halimah yang tahu kalau Rio akan kesulitan menjawabnya. "Ibu janji ya?" ujar Rio meyakinkan apa yang sudah ibu tirinya katakan. "Iya, ibu berjanji." Sejak saat itu, Rio tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia hanya bisa melihat beberapa kecelakaan yang tentunya adalah tumbal dari pesugihan ibu tirinya. Meskipun dia sudah berjanji pada Halimah, dia tetap akan mencari cara supaya ibu tirinya bisa lepas dari pesugihan itu dan menghentikan semua korban pesugihannya. Rio mencari informasi soal orang pintar yang mungkin bisa membantunya. Setelah bertanya pada beberapa temannya, Rio akhirnya mendapatkan informasi soal orang pintar. Dia mendatangi orang pintar itu untuk mengkonsultasikan semuanya. Rio menceritakan semua soal pesugihan yang ibu tirinya lakukan. Orang pintar itu menyimak dengan baik sampai Rio benar-benar menumpahkan semua permasalahan yang dia hadapi saat ini. Selesai bercerita, giliran orang pintar itu bertanya beberapa hal pada Rio. "Sebenarnya pesugihan itu tergantung pada pemakainya, Mas. Tidak ada ikatan temurun dan harus dilakukan oleh ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mau berhenti, maka pesugihan itu juga akan berhenti, sehingga tidak ada ancaman dari pihak manapun," ujar orang pintar itu. "Jadi, semua ini tergantung pada ibu, Mbah. Kalau ibuku mau berhenti, pesugihan itu akan terhenti," jawab Rio yang terkejut dengan pernyataan orang pintar tersebut. "Iya, benar sekali, Mas. Lalu semua perkataan ibuku berbohong?" "Tentunya berbohong. Karena aku yakin ibumu masih ingin menggunakan pesugihan supaya warungnya laris." Usai mendapat pencerahan itu, Rio kembali dan melabrak Halimah setelah Hana pulang. Halimah terkejut dengan perkataan Rio barusan. Dia menjadi kikuk dan bingung menjawab pertanyaan dari anak tirinya itu. "Benar kan yang Rio katakan?" Rio terus memojokkan Hana dengan berbagai pertanyaan. "Iya Rio, ibu mengakuinya. Ibu memang membutuhkan pesugihan ini untuk menopang hidup kita. Kalau kita hanya mengandalkan gaji ayah,
kita tidak bisa beli apa-apa, termasuk kebutuhan rumah. Mau tidak mau, akhirnya Halimah mengakuinya. Tapi Bu, apa tidak ada cara lain selain memakai pesugihan? Tanya Rio sambil memegangi kepalanya. Ibu sudah pernah berhenti memakai pesugihan, tetapi hasilnya menurun drastis. Kembali Rio dibuat bimbang oleh ibu tirinya. Rio yang belum memiliki banyak pengalaman soal hidup tidak bisa memberi jalan keluarnya. Akhirnya dia memilih pasrah sambil terus berupaya mencari jalan keluar untuk masalah ini. Dia mencoba membicarakan hal ini pada Hana. Hana juga tidak bisa memberi jawaban, karena untuk berhenti menggunakan pesugihan memang beresiko. Jika penggunanya berani, maka pesugihan itu bisa dihilangkan. Namun kebanyakan pengguna pesugihan tidak mungkin mempunyai keberanian itu, karena akan mempengaruhi penghasilannya. Rio juga sesekali membujuk Halimah untuk berhenti memakai pesugihan. Namun Halimah tidak terlalu menanggapi. Dia juga punya ketakutan yang sama seperti pengguna pesugihan lainnya. Dia takut penghasilan menurun dan malah bisa membuat usahanya bangkrut. Ibu takut karena sekarang banyak pesaingnya. Coba kamu lihat satu deret ruko-ruko ini di jalan. Pasti ada penjual sebelahnya. Kalau kita tidak menggunakan pesugihan, semua pelanggan akan lari ke sana, Rio. Jawaban Halimah membuat Rio tidak bisa berkata apa-apa lagi. Entah kenapa, pembeli warung sebelah Halimah menurun. Halimah sampai memegangi kepala, karena para pembelinya sebagian sudah jarang datang. Dia yakin pasti ada yang tidak beres. Halimah meminta Hana mencari tahu kemana para pembeli itu pergi. Hana pun mencoba lewat di depan warung sebelah saingannya yang baru buka. Dia lewati sambil mengamati bagian dalam warungnya. Siapa tahu ada pembeli atau pelanggannya yang beralih ke warung sebelah itu. Ketika dia amati dengan teliti, ternyata benar hampir sebagian pembelinya mendatangi warung sebelah yang baru buka itu. Hana segera melaporkan hal ini pada Halimah. Halimah ternyata sudah menduga sejak lama. Karena banyak sekali pelanggannya yang memilih warung sebelah baru, Halimah mencari cara supaya usaha milik warung sebelah saingannya kehilangan pembeli. Halimah pun mendatangi dukun yang sudah turun-temurun membantu keluarganya. Setelah menyatakan keinginannya, Halimah diberi tanah kuburan. Sepulang dari rumah dukun itu, Halimah langsung memanggil Hana. Kamu taburkan tanah ini di sekitar warung sebelah itu, perintah Halimah pada Hana. Mata Hana seketika terbelalak. Hatinya pun bergejolak saat Halimah meminta menaburkan tanah kuburan yang dia tahu akan membuat warung itu seolah-olah terlihat tertutup. Hana diam dan tidak menjawab perintah dari atasannya itu. Kalau kamu tidak mau, tahu sendiri akibatnya, Han. Halimah yang mengetahui kalau Hana akan menolaknya langsung memberikan ancaman. Hana seketika langsung mengangguk pelan. Tentu saja dia melakukan hal ini dengan terpaksa. Malamnya, setelah ruko-ruko di jalan tersebut tutup, Hana mulai melakukan aksinya. Dia tabur tanah kuburan itu mengelilingi ruko. Tangan Hana gemetar saat menaburkan tanah itu. Dia benar-benar takut kalau ada orang yang melihatnya. Usai menaburkan tanah kuburan, Hana pulang. Tanah kuburan itu bekerja cepat. Hana sampai terkejut karena para pelanggannya yang beberapa hari tidak terlihat kembali lagi membeli seblak. Bahkan ada beberapa pembeli yang mengeluh kalau masakan seblak di warung baru bau busuk. Malah ada yang menemukan belatung di dalam masakannya. Halimah yang mendengar itu hanya tersenyum saja. Sedangkan Hana mengelus dada dan meminta maaf di dalam hati karena sudah membuat warung sebelah saingannya menjadi seperti itu. Dia tahu saingannya tidak sehat. Seminggu kemudian, warung sebelah yang baru buka tersebut tutup. Banyak orang mengeluh karena mencium bau busuk setiap kali berada di dekat atau di dalam warungnya. Karena sudah tutup, Halimah menjadi sedikit tenang. Rencananya ternyata berhasil. Kini Halimah tidak punya saingan berat. Bahkan masih ada beberapa, tetapi Halimah tidak akan kalah dengan mereka. Besoknya, Rio dan Halimah mendapat kabar kalau Andi terjatuh dari tangga. Andi langsung dilarikan ke rumah sakit. Rio yang mendengar ayahnya jatuh langsung izin dari sekolah dan mengajak ibunya ke rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan hampir 2 jam, dokter pun memberitahu kalau Andi mengalami kelumpuhan karena tulang ekornya patah. Kabar itu tentu membuat Rio dan Halimah sedih.
Mereka pun membawa Andi pulang menggunakan kursi roda. Kini hari-hari Andi hanya dihabiskan di kursi roda. Dia sudah tidak bekerja lagi. Keluarga mereka kini hanya mengandalkan warung seblak milik Halimah. Awalnya Halimah bisa menerima keadaan suaminya sekarang. Dia bekerja dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena Halimah sekarang menjadi tulang punggungnya. Namun beberapa minggu, sikap Halimah berubah. Setiap pulang dari warung, dia selalu marah-marah. "Apa aku harus setiap hari begini, Mas? Bekerja dan harus mengurus rumah. Apa kamu tidak bisa membantuku sedikit-sedikit? Seharusnya setelah pulang bekerja, aku bisa beristirahat," kata Halimah sambil marah-marah. "Maafkan aku, Halimah. Karena keadaanku begini, aku tidak bisa membantumu sepenuhnya," ujar Andi yang merasa bersalah karena tidak bisa meringankan pekerjaan istrinya. "Setidaknya kamu usaha, Mas. Jangan enak-enakan begini. Banyak sekali cucian piring di dapur. Aku yakin kerjaanmu di rumah hanya makan dan makan saja." Rio yang mendengar pertengkaran mereka juga hanya bisa diam. Dia tidak bisa menyalahkan Halimah sepenuhnya. Namun di sisi lain, dia juga mengetahui keadaan ayahnya. Pertengkaran itu berakhir dengan suara keras karena Halimah menutup pintu kamarnya. Sejak pertengkaran itu, kesehatan ayahnya menurun. Ayahnya sering merasakan panas di bagian dadanya. Rio tentu merasa takut dan langsung membawa ayahnya ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ayahnya tidak menderita apa-apa. Rio pun membawa ayahnya pulang setelah mengambil obat pereda sakit yang dokter berikan. Malamnya ayahnya teriak-teriak memanggilnya. "Kenapa ya?" tanya Rio panik sambil memegangi tubuh ayahnya. "Dada ayah sakit sekali, Rio. Tolong kamu pegang dan elus-elus," pinta ayahnya sambil menarik tangan Rio agar mau mengelus dada ayahnya. Beberapa menit setelah dielus-elus, ayahnya tertidur. Rio pun menyelimuti ayahnya supaya tidur malam ini dengan nyenyak. Sejak merasa dadanya sakit, ayahnya tidak mau makan. Dia hanya minum saja. Sebulan kemudian, tubuh ayahnya semakin kurus. Rio merasa ada yang tidak beres dengan ayahnya. Mungkin dia harus menanyakan hal ini pada orang pintar yang dulu pernah membantunya. Kedatangannya ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh orang pintar itu. "Aku sudah tahu apa yang terjadi pada ayahmu," kata orang pintar itu sebelum Rio menjelaskan panjang lebar. "Memangnya kenapa, Mbah?" tanya Rio yang belum mengetahui sama sekali menjadi penasaran. "Ayahmu menjadi tumbal pesugihan ibumu sendiri," ujar orang pintar yang membuat Rio terperangah. Dia masih belum percaya dengan apa yang orang pintar itu katakan, karena waktu itu Halimah berjanji tidak akan menumbalkan keluarganya sendiri. Orang itu mengingatkan pada Rio untuk tidak mempercayai orang-orang yang sering menggunakan pesugihan atau hal-hal gaib lainnya. Karena ketika mereka terpepet dan ingin memperkaya diri, mereka akan melakukan segalanya bahkan tanpa memperdulikan keluarganya sendiri. "Lalu aku harus bagaimana, Mbah? Bantu ayahku supaya bisa lepas dari jerat tumbal pesugihan ibuku," kata Rio sambil memohon-mohon. "Tidak bisa. Ayahmu tidak lama lagi akan mati. Yang bisa keluar dari jerat tumbal ini kamu. Kamu bisa berhenti memakan apapun yang ibumu berikan. Karena makanan itu masuk ke dalam darah dan membuat pesugihan bekerja lebih mudah dalam mencari tumbalnya," ujar orang pintar itu. Rio seketika menangis. Dia mengetahui kalau tidak lama lagi ayahnya akan meninggal karena dijadikan tumbal oleh ibunya sendiri. Karena merasa tidak terima, selepas maghrib, Rio menghampiri Halimah di warungnya. "Aku tidak menyangka ibu akan mengkhianati janjinya sendiri," ujar Rio yang membuat Halimah terkejut. "Janji apa, Rio? Apa yang kamu maksud?" tanya Halimah. "Tidak perlu berpura-pura tidak tahu, Bu. Aku sudah mengetahui semuanya. Ibu tega sekali, sampai-sampai mau menumbalkan ayahku," kata Rio dengan tatapan penuh kebencian. "Maafkan aku, Rio. Ibu terpaksa melakukan ini karena ayahmu sudah tidak bisa diharapkan lagi." Halimah langsung memasang raut wajah penuh penyesalan. Karena Rio kadung membencinya, dia memilih pergi dari sana dan kembali pulang. Rio masih berusaha supaya ayahnya bisa sembuh. Namun lagi-lagi, banyak dukun yang menolak mengobati karena jerat tumbal pesugihan sudah bekerja hampir sebagian. Bahkan ketika membawa ke beberapa rumah sakit,
Rio hanya mendapat obat yang sama. Sebulan kemudian, tepat di hari Kamis malam, ayahnya meninggal. Rio menangis sejadi-jadinya dan menolak Halimah peluk. Dia benar-benar menyimpan kebencian yang teramat mendalam pada Halimah. Halimah merasa kasihan melihat Rio menangis dan merasa sangat kehilangan. Selepas pemakaman ayahnya, Rio tidak sudi lagi memakan makanan yang Halimah berikan. Bahkan dia memilih pindah dari rumah dan ikut dengan neneknya. Meskipun dia belum memberitahu pada orang-orang, Rio sudah berniat membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Rio akan menggagalkan semua ritual pesugihan ibu tirinya bulan ini. Sebelum melakukannya, Rio menemui Hana terlebih dahulu. Hana yang melihat kedatangan Rio di rumahnya terkejut lalu memintanya duduk. "Mbak, aku ingin menggagalkan ritual ibu bulan ini. Jadi Mbak harus siap kehilangan atasanmu, Mbak," ujar Rio dengan nada penuh kebencian. "Memangnya kenapa, Rio?" Hana malah menjadi penasaran karena Rio terlihat sangat marah. "Mbak belum tahu, ayahku meninggal karena dijadikan tumbal oleh ibu," kata Rio yang matanya berkaca-kaca saat mengingat mendiang ayahnya. "Hah? Apa benar begitu, Rio?" Hana masih belum percaya. "Iya, Mbak. Ayahku sakit tidak wajar dan aku membawanya ke orang pintar. Ternyata dugaanku benar, kalau ayahku dijadikan tumbal. Setelah pulang dari orang pintar itu, aku langsung menanyakan kebenarannya pada ibu dan ibu mengakuinya." Hana yang mendengar itu ikut kesal. Dia pun mendukung rencana yang akan Rio lakukan karena Halimah sudah kelewatan. Hana juga akan bersiap mencari pekerjaan baru mengingat dia juga sudah capek menjalani ini semua. Usai menemui Hana, Rio mendatangi orang pintar yang dulu lagi. Dia meminta petunjuk supaya bisa menggagalkan ritual pesugihan ibu tirinya. Orang pintar itu terkejut dan meminta Rio berhati-hati, karena makhluk itu tidak akan membiarkannya menyelesaikan rencana itu. "Makhluk-makhluk yang ibumu miliki sangat kuat. Kamu harus hati-hati," ujar orang pintar itu. "Kalau begitu, maukah kamu membantuku, Mbah?" pinta Rio sambil memohon. "Baiklah, aku akan membantumu. Kamu pakai tasbih ini ketika sedang melancarkan aksimu. Ketika kamu memakainya, makhluk apapun tidak akan bisa menyentuhmu." Orang pintar itu mengeluarkan tasbih dari kotak emas kecil yang ada di bawah mejanya. Tasbih itu lalu dia berikan pada Rio. Rio segera memakainya. Orang pintar itu mengacungkan jempol lalu memintanya segera pulang. Malam Jumat yang Rio tunggu pun akhirnya datang juga. Rio langsung pergi ke warung sebelah milik ibu tirinya. Dia menunggu ibunya masuk ke dalam karena kebiasaannya ibunya tidak pernah mengunci pintunya. Tak berselang lama, Halimah pun datang dan masuk ke warungnya. Rio ikut masuk dengan cara mengendap-endap. Rio bersembunyi agar tidak ketahuan Halimah. Setelah melakukan ritual, Halimah pun pergi keluar. Saat memastikan kalau Halimah sudah pergi dari warung itu, Rio langsung masuk ke ruangan yang sudah lama sekali ingin dia singgahi. Ketika dia menyalakan lampu ruangan itu, dia terkejut melihat ada kepala kerbau berada di atas nampan yang dipenuhi bunga mawar. Di sekitar nampan terdapat lilin-lilin yang menyala. "Jadi begini ritualnya." Rio yang muak langsung menendang nampan itu. Seketika makhluk hitam besar muncul di hadapannya. Makhluk itu tampak marah dan hendak mencekiknya. Tetapi karena Rio memakai tasbih pemberian orang pintar itu, makhluk langsung terbakar saat berada persis di depannya. Dia segera keluar dari ruangan itu dan melakukan hal yang sama di ruangan sebelahnya. Usai melancarkan aksinya, Rio langsung keluar dari warung itu. Dia tahu kunci cadangan biasanya ada di sebelah gerbang warung tersebut. Dia ambil kunci cadangan itu lalu membukanya. Setelah berhasil dibuka, Rio pergi sambil tersenyum puas. Tunggu saja apa yang akan terjadi, gumam Rio yang sudah tidak sabar melihat dampaknya. Paginya, Rio sengaja jalan-jalan dan berdiri persis di depan warung seblak milik ibu tirinya. Pemandangan yang tidak terduga terjadi. Rio melihat beberapa pelanggan muntah-muntah di parkiran sambil mengeluh dan marah-marah.
Hana tampak sibuk membujuk para pembeli untuk kembali. Namun mereka tidak mau dan memilih pergi dari warung sebelah itu. Untuk pertama kalinya, warung sebelah Halimah sepi pembeli. Halimah menjadi keringat dingin karena para pembeli merasa mencium bau busuk berada di warungnya. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa kamu mencium bau busuk, Han? Kenapa ya? Para pembeli merasa mencium bau busuk, padahal sejak tadi pagi aku tidak mencium apa-apa. Ujar Halimah sambil menghirup udara dalam-dalam. Tidak, Bu, aku juga tidak mencium apa-apa. Rio pulang sambil senyum-senyum setelah melihat kejadian janggal di warung sebelah milik ibu tirinya. 3 hari berikutnya, Rio mendatangi rumah neneknya. Kedatangan Hana tentu saja membuatnya terkejut. Ada apa, Mbak? Tanya Rio penasaran. Ibu sedang sakit, Rio. Dia mengeluh seluruh tubuhnya terasa panas. Coba kamu tengok di warung. Ujar Hana dengan raut wajah sedih. Mungkin itu dampak dari ritual pesugihan yang aku gagalkan beberapa hari lalu. Gumam Rio sambil sedikit tersenyum. Kamu sudah melakukannya? Hana terperangah. Rio mengangguk. Kemudian mereka berdua mendatangi warung sebelah Halimah. Apa yang Hana katakan ternyata benar. Halimah mengerang kesakitan sambil terlentang di atas meja. Katanya tubuh ibu tirinya tidak bisa digerakkan. Rio, tolong ibu Rio. Ibu minta maaf atas kejadian waktu itu. Kata Halimah saat melihat Rio berada di sampingnya. Rio hanya diam saja dan menyaksikan ibu tirinya mengeluh kepanasan sambil memegangi seluruh bagian tubuhnya secara bergantian. Sesekali dia meminta Hana untuk mengambilkan air. Cepat Han, ambilkan air. Pinta Halimah sambil terus mengeluh kepanasan. Ketika air datang, Halimah langsung mengguyur badannya di sana. Seluruh bagian warung nyaris dipenuhi air. Kenapa malah semakin panas ini? Keluh Halimah yang merasakan panas semakin menjadi-jadi. Halimah pun bangkit lalu mengambil es batu di kulkas. Dia usap-usap tubuhnya menggunakan es batu. Namun tetap saja rasa panas semakin menjalar di tubuhnya. Halimah pun lari keluar mencari bantuan supaya panas di tubuhnya menghilang. Rio mengikuti kemana ibu tirinya berjalan. Dia terus mengusap-usap tubuhnya sambil teriak-teriak kepanasan. Tanpa sadar, tiba-tiba saja dia berlari ke tengah jalan saat ada truk besar lewat. Rio teriak namun semuanya terlambat. Ibu tirinya tertabak truk lalu darah muncrat seketika. Halimah kejang-kejang di jalan sebelum beberapa detik kemudian meninggal. Orang-orang berbondong-bondong mendekat. Salah satu dari mereka ada yang menelpon ambulans. Setelah dibawa ke rumah sakit dan dimandikan, Halimah dimakamkan. Sejak kepergian Halimah, warung sebelah itu tidak pernah buka lagi. Beberapa orang menyarankan agar Rio melanjutkan usahanya. Tetapi Rio yang tahu kalau warung itu memakai pesugihan, enggan meneruskan. Setelah lulus sekolah, Rio langsung merantau dan bekerja. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.